Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya dari mahasiswi PGSD Unit 2 semester 5, yang dimana tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yang yaitu adalah tugasnya pembelajaran bahasa dan sastra kelas tinggi. Nah, yang dimana materi yang akan saya sampaikan adalah meningkatkan kemampuan bersastra siswa sekolah dasar. Nah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, di sini Ibu akan menanyakan apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, semua hadir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu hakikat belajar sastra. Nah, yang pertama yaitu kata sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berisi teks dan mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran, tra yang berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Indonesia, kata ini digunakan untuk merujuk kepada kesastrawan. Nah, atau sebuah jenis-jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimasukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan dalam berbagai jenis. Ada yang melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun pemilihan bahan ajar tersebut dapat dicari dari sumber yang relevan. Pembelajaran sastra di SD adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak, yang berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak berusia 6 sampai dengan 13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak, yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian dan imbuhan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan. Nah, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan dalam berbagai jenis bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, dan menulis. Adapun pemilihan bahan ajar tersebut dapat dicari dalam media atau materi-materi tertentu. Nah, sastra anak berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak secara menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amat tentang moral. Nah, pembentukan kepribadian anak mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta memberikan pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca, senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan, dan mendapatkan kenikmatan atau kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran sastra di SD.
yang dimana Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran sastra di SD. Nah, anak-anak coba dengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, tujuan pembelajaran sastra di SD adalah di sekolah dasar, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilaksanakan secara terintegrasi, sedangkan pengajaran sastra ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi dan pernyataan pembelajaran sastra tersebut dapat dilihat bahwasannya kegiatan apresiasi menjadi tujuan utama, sedangkan perangkat pengetahuan sastra diperlukan untuk menunjang terwujudnya apresiasi dan pembelajaran bahasa sastra secara umum. Dengan demikian, yang harus terjadi dalam pembelajaran sastra ialah kegiatan apresiasi sastra, bukan hanya sekadar pengetahuan teori sastra. Hal tersebut sejalan dengan hak bahwasannya pembelajaran sastra di SD harus memberi pengalaman pada murid dan berkontribusi pada 4 tujuan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu menumbuhkan kesenangan pada buku, yang dimana anak SD tersebut menjadi rajin membaca, menjadi minat bacanya itu lebih tinggi dan menjadi lebih cerdas pastinya. Nah, yang kedua yaitu menginterpretasi bacaan sastra, yang dimana bacaan sastra tersebut yang mereka baca akan mereka apresiasi dengan sebaik mungkin. Nah, yang ketiga akan Ibu jelaskan yaitu mengembangkan kesadaran bersastra. Nah, yang dimana mengembangkan kesadaran bersastra yaitu yang dimana seorang guru akan mengajak murid-muridnya untuk menggemari atau meminati pelajaran yang telah diberikan, bagaimana cara seorang guru itu memotivasi atau mendorong untuk agar siswa-siswanya itu senang dalam bersastra. Nah, yang keempat adalah mengembangkan apresiasi, yang dimana guru tersebut harus memberikan contoh bagaimana sih cara mengapresiasi karya-karya sastra orang lain, atau bagaimana sih mengapresiasi karya-karya sastra teman sendiri atau murid-muridnya. Nah, yang dimana kegiatan tersebut akan memicu atau akan memberikan contoh yang baik terhadap murid, dan sehingga mereka pun mengikuti dengan senang hati. Nah, yang selanjutnya yaitu akan Ibu jelaskan tentang menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Nah, anak-anak sekalian, dengarkan apa yang akan Ibu jelaskan ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan menumbuhkan kesenangan terhadap buku, yaitu salah satu tujuan utama pembelajaran sastra di SD ialah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan, serta masuk dan terlibat di dalam satu buku. Pembelajaran sastra harus membuat anak merasa senang membaca, membolak-balik buku, dan mencari bacaan. Nah, makanya di sini kan sangat dianjurkan nih buku kita nih kan warna-warni. Nah, di sini gunanya buku kita warna-warni, banyak gambarnya, agar anak-anak itu tidak bosan dengan apa yang akan disampaikan dan dengan apa yang akan anak-anak pelajari. Nah, dengan cara buku tersebut berwarna-warni dan dengan cara buku tersebut banyak gambarnya, anak-anak itu tidak hanya sekedar membaca teks atau tulisannya saja, akan tetapi anak-anak bisa menikmati gambar-gambar dan warna-warna yang ada di dalam buku. Nah, Ibu lanjutkan ya. Salah satu cara terbaik untuk membuat siswa tertarik kepada buku ialah memberi siswa lingkungan yang kaya dengan buku-buku yang baik. Nah, di mana buku-buku yang baik itu seperti yang Ibu bilang tadi, warnanya menarik, gambarnya menarik, jenis tulisannya pun menarik, sehingga memicu anak-anak untuk lebih minat dalam membaca atau melihat gambar-gambar di dalam buku. Nah,
Beri mereka waktu untuk membaca atau secara teratur membacakan buku untuk mereka. Nah, kita nih kan ada program mingguan, setiap hari Sabtu kita membaca bersama, membaca buku cerita, membaca legenda-legenda, membaca tentang bagaimana legenda-legenda yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan, perkenalkan mereka pada berbagai ragam bacaan prosa dan puisi. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar tuh bagaimana cara pembacaan puisi, bagaimana cara menulis puisi, dan bagaimana cara mengarang puisi. Nah, realisme dan fantasi, fisik historis dan kontemporer, tradisional dan modern. Beri mereka waktu untuk membicarakan buku-buku, menceritakan buku-buku itu satu sama lain, dan mengapresiasikan melalui berbagai macam aktivitas respon kreatif. Nah, Ibu ini kan sering setiap kalian habis membaca buku, Ibu akan memberikan bahwasannya waktu luang untuk kalian saling interaksi, bagaimana sih buku yang kalian baca satu sama lain. Nah, bagaimana sih pengalaman kawan kalian membaca buku tersebut. Nah, pengalaman kawan tersebut akan dibagi kepada kalian, dan begitu juga kalian akan membagi pengalaman tersebut kepada kawan kalian. Nah, satu hal yang penting yang juga disarankan ialah siswa harus diberi kesempatan mengamati atau melihat orang-orang dewasa menikmati buku. Nah, kalian kan sering nih melihat ibu membawa buku, melihat ibu membaca buku, melihat ibu menelaah bagaimana isi-isi buku tersebut. Nah, melalui kegiatan-kegiatan ini menarik minatnya, siswa akan memperoleh kesenangan. Nah, ibu tanya nih sekarang, bagaimana sih respon anak-anak atau perasaan anak-anak setelah kita melakukan pelajaran-pelajaran tersebut? Apakah anak-anak senang? Iya, terima kasih. Ternyata anak-anak ibu senang semua. Nah, ibu akan menjelaskan lagi, yaitu dengan demikian, langkah pertama di dalam pelajaran sastra di SD ialah menemukan kesenangan kepada buku. Nah, hal ini hendaklah dijadikan tujuan utama pembelajaran bahasa dan sastra dasar, hendaknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dengan jalan pintas, kesenangan kepada buku hanyalah muncul pengalaman yang panjang. Nah, sekarang ibu tanya nih, anak-anak udah mulai suka nggak nih membaca? Oh, iya. Karena apa nih suka membaca? Iya, coba kamu jelaskan karena apa kamu suka membaca. Iya, karena kamu suka melihat gambar-gambar yang ada di buku. Terus ceritanya menarik, mudah diingat. Warna-warna bukunya juga cantik. Iya. Nah, Ibu akan melanjutkan menjelaskannya lagi, yaitu menginterpretasikan literatur. Nah, anak-anak coba dengarkan ibu ya. Untuk menciptakan ketertarikan kepada buku, siswa perlu banyak membaca buku. Siswa pun perlu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan buku-buku. Guru dan siswa dapat membicarakan tentang makna pribadi yang mungkin terdapat pada suatu cerita untuk kehidupan sendiri. Anak kelas 5 dan 6 mungkin telah mereplikasikan perbandingan antara kejadian-kejadian yang ada pada suatu cerita atau kaitan cerita dengan kehidupan yang nyata. Ketika siswa melalui batas penyebab perilaku tertentu pada cerita, mereka akan membayangkan wawasan lebih banyak kepada orang lain. Ketika siswa menghubungkan apa yang mereka baca itu dengan latar belakang pengalamannya, kepada menganalisiskan makna cerita itu, merupakan salah satu seorang yang pertama mengatakan bahwa pembaca itu sama-sama berartinya dengan karya yang sedang dibacanya. Nah, ibu ini mau apresiasi buat kalian yang sedang membaca buku, yang sedang membaca cerita, yang sedang membaca dongeng, bahwasannya kalian itu sama pentingnya dengan apa yang kalian baca. Karena suatu karya tanpa pembaca atau suatu karya tanpa menikmat itu tidak ada artinya. Nah, ibu akan melanjutkan lagi ya. Nah, ibu akan menjelaskan tentang
Mengembangkan kesadaran bersastra, anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus diajak mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Tak dapat dipungkiri bahwasannya paham literer mengatakan kenikmatan anak terhadap bacaan. Nah, di sini Ibu kan sudah menjelaskan bagaimana kita cara bersastra. Nah, kita kan ada juga nih melakukan yaitu namanya pojok baca yang kita lakukan setiap hari Sabtu. Nah, yang dimana setiap hari Sabtu itu anak-anak ada kegiatan membaca dari pagi hingga sepuasnya, yaitu membaca bukan hanya buku-buku pelajaran, akan tetapi buku-buku dongeng, buku-buku cerita rakyat, dan buku-buku cerita yang kalian senangi dan kalian gemari. Nah, yang selanjutnya yaitu selama siswa berada di sekolah, mereka mengembangkan pemahaman mengenai bentuk sastra yang berasal dari berbagai aliran sedikit demi sedikit. Mereka sudah dapat membedakan bentuk prosa dan puisi. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa sih yang udah bisa membedakan antara bentuk prosa dan puisi? Iya. Nah, jika bentuk prosa itu seperti karangan bebas, sedangkan puisi itu lebih menjurus seperti per paragraf atau per bait-bait itu. Akan tetapi puisi tidak sama dengan pantun. Nah, bagus yang sudah menjelaskan, yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Nah, demikian pula pengetahuan siswa mengenai elemen cerita, misalnya alur, karakterisasi, tema, dan sudut pandang akan muncul secara berangsur-angsur. Nah, siapa nih anak-anak Ibu yang sudah bisa membedakan bahwasannya tokoh yang jahat itu bagaimana dan tokoh yang baik itu bagaimana? Iya, coba jelaskan. Benar sekali. Di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah, nah di sini yang berperan sebagai tokoh yang jahat adalah Bawang Merah, dan yang berperan sebagai tokoh yang baik ialah Bawang Putih. Terima kasih yang sudah menjelaskan atau sudah menjawab. Nah, Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang mengembangkan apresiasi. Sasaran jangka panjang pengajaran sastra di SD ialah mengembangkan kesukaan membaca karya sastra yang bermutu. Menyatakan bahwa dalam pengajaran sastra, siswa hendaknya membaca lebih banyak buku dengan rasa puas. Dia hendaknya membaca buku-buku dengan kepuasan yang semakin tinggi. Nah, di sini Ibu mau menanyakan nih, siapa sih sampai sekarang yang masih antusias sekali untuk membaca buku? Iya, bagus. Anak-anak Ibu masih antusias semua membaca buku ya. Belum ada yang kata puas gitu. Berarti bagus. Minat dalam membaca anak-anak Ibu tuh semakin hari semakin tinggi. Nah, dengan adanya pelajaran sastra ini, anak-anak Ibu kan membaca lebih banyak nih, dan sehingga memperoleh pengetahuan lebih luas. Nah, yang dimana pengetahuan tersebut akan membuat anak-anak Ibu menjadi pintar dan cerdas. Nah, menumbuhkan kesenangan terhadap bacaan sehingga menjadi terlibat di dalamnya. Pada tahap siswa membaca atau guru membaca, hendaknya mendapatkan kesenangan. Nah, dimana siapa nih yang pada saat baca Kancil dan Kura-Kura atau Kelinci dan Kura-Kura, siapa yang merasa kayak dirinya tuh sebagai kelinci dan dirinya tuh sebagai kura-kura gitu, karena kalian merasa bahwasannya tokoh yang ada di dalam cerita tersebut itu persis dengan kalian gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pemilihan bahasa sastra untuk siswa SD. Buku sastra anak-anak tidak dibatasi oleh pengarangnya, anak-anak ataupun orang dewasa, tetapi lebih ditekankan apa pada yang ditulisnya. Dengan demikian, pada saat orang dewasa atau guru harus memilah-milah buku mana yang cocok untuk anak SD atau untuk anak yang masih berumur 6-13 tahun. Nah, di sini siapa yang masih yang suka cerita dongeng atau cerita rakyat? Iya, anak-anak Ibu suka semua ya cerita rakyat. Nah, di sini yaitu Ibu akan menjelaskan tentang alur
Unsur penting dapat diabaikan dalam setiap unsur penting yang kita dapat dari setiap pelajaran atau sastra, yaitu karya fiksi bagi anak-anak adalah alur plot. Biasanya pertanyaan pertama yang ditunjukkan anak-anak adalah ketika membaca buku cerita, mengapa saya harus membaca buku ini? Nah, siapa nih yang tanya sama ibu semalam, Bu, kenapa sih saya harus membaca buku ini? Nah, gunanya kamu membaca buku itu adalah agar kamu lebih memahami atau agar kamu menemukan arti makna dari cerita yang terkandung di dalam buku tersebut atau cerita yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Nah, yang dimana setiap karya sastra itu memiliki pesan moral tersendiri, memiliki pesan etika tersendiri, dan memiliki pelajaran-pelajaran yang penting yang harus dikutip. Contohnya seperti bawang putih dan bawang merah. Nah, yang dimana anak-anak sekalian tidak dianjurkan untuk mengikuti sifat-sifat dari bawang merah, dan yang dimana anak-anak ibu sekalian yang diharuskan untuk mengikuti sifat-sifat seperti bawang putih, yang dimana sifat bawang putih itu sabar, baik, nah, dan pantang menyerah. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.